run away, yeah. Take your time, say a prayer, yeah. Recognize pain when you sleep, yes. Don't be cruel, open up your heart and say, hold on. There will be better days, better be better days. God, oh God, please help me. I need someone that can guide me the right way, the right way. I don't need you to just... Baik, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam Tech Talk Webinar Manufacturing Indonesia. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di ruang tunggu webinar kami yang akan kami mulai beberapa saat lagi. Sementara peserta lainnya untuk dapat bergabung bersama, berikut kami akan menampilkan video dari sponsor kami. Mitsubishi Electric supplies systems and products using state-of-the-art technologies on a global scale. It starts with domestic appliances that you use every day through satellites and space station systems, energy systems, and social infrastructure systems, even up to factory automation systems that support the manufacturing industry throughout the world. Our factory automation systems, including CNCs, which we will introduce today, are produced for the world by Mitsubishi Electric Nagoya Works, a factory with a history of more than 90 years. Mitsubishi Electric CNCs lead the NC industry and are the choice of machine tool builders throughout the world. Mitsubishi Electric CNC brings productivity, operability, reliability, and connectivity. Offering the performance of the future today, Mitsubishi CNC empowers the manufacturing industry with unlimited possibilities and the capability to create innovative value. Mitsubishi Electric provides satisfying after-sales service worldwide, aiming to be your best partner. We have been working to expand our overseas network since 1974, and today we provide services in 64 countries and regions throughout the world. Whenever, wherever, forever, Mitsubishi Electric support customers' production environment indefinitely. Baik, tadi itu video dari Mitsubishi Electric Indonesia yang berfungsi sebagai perusahaan penjualan resmi mewakili Mitsubishi Electric Group, sudah berada di Indonesia sejak 2013 untuk menangani tentunya salah satunya adalah otomatisasi pabrik. Nah, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kita. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya saat ini. Perkenalkan saya Kartina, saya Marketing Communication Manager dari keluarga Manufacturing Series, di mana di sini pamerannya termasuk Manufacturing Surabaya, Manufacturing Indonesia, dan tentu saja Mesin Tool. Namun pada kesempatan pagi ini saya akan menjadi host Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan, kami akan informasikan materi akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, tapi ada beberapa presentasi dari narasumber yang akan dibawakan full dalam bahasa Inggris. So, a little bit information in English. We will conduct the webinar in Bahasa. However, the presentation will be in English. And if you have any question to any speaker, please do not hesitate to drop the question. We will monitor the Q&A box. I'll bring them up during the Q&A session, or our speakers can answer that live. Please do not forget to state your name and to whom the question you are direct to. Now, please allow me to continue to host this webinar in Bahasa. So, sedikit perkenalan mengenai Manufacturing Indonesia. Tahun kemarin, Manufacturing Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 30 tahun, sudah memasuki 3 dekade ya Bapak Ibu, di mana pameran Manufacturing Indonesia merupakan pameran manufaktur terbesar di Indonesia. Dan pada penyelenggaraan 2019 lalu, terdapat lebih dari 1.500 peserta pameran, di mana 1.500 pameran itu terdiri dari 22 grup pavilion internasional yang berasal dari 39 negara.
Nah, pameran itu tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali ekonomi atau berbisnis, namun juga dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk kita mencari solusi atau bertukar informasi. Dan dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran, selain mengadakan pameran, penyelenggaraan webinar juga merupakan salah satu bentuk solusi saat ini. Sehingga kami dapat berbagi tentunya dengan Bapak Ibu sekalian informasi terkini dengan mudah dan terjangkau, dan tentunya lebih luas lagi kepada para pemain dan pendukung industri manufaktur. Sebelum kita masuk ke dalam pokok acara, kita akan memperkenalkan sedikit beberapa house rules kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan audio dan kamera Bapak Ibu sekalian. Tentunya sesi webinar hari ini akan direkam yang Bapak Ibu dapatkan selambat-selambatnya 2 hari kerja setelah webinar dengan mengunjungi website kami www.manufacturingindonesia.com atau www.manufacturingsurabaya.com. Bisa juga ditemukan di www.masintoolindonesia.com. Kami juga akan mengadakan sesi polling di mana kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi agar kami dapat mengadakan webinar-webinar selanjutnya yang dapat menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya webinar hari ini akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Tentunya pada saat sesi tanya jawab kami mohon Bapak Ibu tidak menggunakan anonim. Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan tersebut di Q&A box serta diarahkan kepada siapa pertanyaan tersebut. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu sekalian ingin bergabung atau ada pertanyaan, dapat mengirimkan kepada kolega saya, Pak Rian Haritama, selaku event manager kami melalui rian@pamerindo.com. Nah, pada webinar kami kali ini kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mendengarkan informasi terbaru dan detail mengenai bagaimana industri elektronik dapat meningkatkan produksi dengan mutu produk yang lebih baik lagi dengan waktu yang singkat dan tentunya menjadi lebih produktif dan efisien di pabrikan atau manufaktur kita. Karena begitu banyak sebenarnya solusi dan teknologi di konsumen elektronik manufaktur saat ini yang dapat digunakan di secara keseluruhan proses fabrikasi saat ini. Dari perangkat lunak manajemen mutu, ke pengolahan bahan, perencanaan dan penjadwalan, hingga kemampuan intelijen manufaktur dan konektivitas langsung ke mesin dan produksi utama. Semuanya itu tentu berkaitan langsung. Nah, mewakili teman-teman dari tim Manufacturing Series, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada 2 orang narasumber kita. Please join me to welcome our speakers. Good morning, Shasha and Frankie. Hello. Hello. Selamat pagi Hello. semua. Good morning, everybody. Thank you. Good morning. Good morning. Okay, before we start to the our first speaker, which is Shasha. Okay, can you please Frankie and Shasha elaborate a little bit about the subject that you will you will present soon. Maybe started from Pak Frankie. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Nanti dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana industrial IoT ya membantu manufacturing industry. Jadi itu yang nanti akan saya share dan ada sedikit beberapa implementasi yang anggota kami di Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, melakukan untuk customer mereka. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Frankie. And how about you, Shasha? Well, we as a software provider for manufacturing IT, we face many diverse industries, manufacturing industries here in Southeast Asia as well as in China. And we see that many companies have an intention of digitalizing their manufacturing environment with meaningful system setups. But many companies have difficulties to really take the first step and to map out how they want to start. And we address today how we typically recommend to start this journey by having a target definition and then create action steps, how to go from your current brownfield towards a digitalized Industry 4.0 scenario, whatever that means in your individual case, by deploying standardized solutions in software and hardware. This is what we will address today. Okay, thank you very much for the information, both of from Pak Frankie and of course Shasha.
Oke, pembicara pertama kita, Sasha Graf, akan share langkah-langkah lebih lanjut lagi mengenai tentunya manajemen informasi, kebutuhan pengendalian proses di seluruh area manufacture, dan bagaimana menggunakan peranti lunak manufacture canggih sebagai kekuatan informasi untuk smart factory, dan tentunya juga beberapa informasi yang disampaikan oleh Sasha langsung. So, ladies and gentlemen, please join me again to welcome Sasha to present today's presentation as one of our speakers. Okay, Sasha, please, if you allow me to steal 1 minute to share your background first. Sure. Okay, Sasha Graf, he is German national, the director Asia of the worldwide MPDV Group, Germany's leading solution provider for smart factory solution, MES or MEON. From his activity based in Singapore, he overlooks the Asia-Pacific business operation of MPDV's subsidiaries in Singapore, Malaysia, and China, along as well with the established network of MPDV partners in Asia and China. Sasha started as a mechanical in the metal and machinery production environment in the 90s back in Germany, studied electrical engineering at the University of Applied Science Heilbronn, Germany, and took his MBA at University of Louisville, USA. And while he considered himself not to be an IT bits and bytes thinker, he is a well-versed manufacturing process expert, along with all relevant technical manufacturing IT aspects for meaningful MES MOM deployment to achieve, of course, the smart factory in the discrete manufacturing environment. As of today, Sasha has implemented and still more than 60 relevant MES MOM project implementation in Asia Pacific. Okay, now without further ado, Sasha, the e-stage is yours. Over to you. Thank you very much. I will share my screen. I think you need to allow me to share the screen. Yes, hang on a moment. Sure. Okay. Okay. Are you able to see my screen, full screen? Yes. Yes. Okay, cool. We see good. All right. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to take those next 15 minutes to provide you compact information. I try to do my best to strike a right balance in these 15 minutes. So my name is Sasha. I'm addressing you here from Singapore. And I just briefly want to tell you who we are for about a minute or so. We are a Germany headquartered companies in the southwest of Germany called MPDV. If you like to know more about us, I strongly recommend simply go to YouTube and just search for MPDV movie or image movie. You will find more information there in the movie. Now, from our worldwide group, I am addressing you today from the Singapore-based subsidiary, our Asia Pacific headquarters. You see the blue box at the very right on the screen, from where we collaborate with all our other delivery partners. We serve customers in the whole world, and you see here the flags which indicate the country of installation as well as language availability. And at the bottom, you see the typical industries that we are serving. So predominantly, the common denominator is discrete manufacturing. This is precision engineering, this is electrical engineering and electronics, this is paper, packaging, food and beverage, etc. So the common denominator is basically discrete manufacturing environments with a great mix of processes and technologies. What do we provide? MPDV delivers products, hardware, software, the related professional services, or complete solutions, which is a mix of everything, turnkey, for software-based digital information management of production shop floors, production environments. Such systems, such solutions are typically called MES, Manufacturing Execution System, MOM, Manufacturing Operation Management Systems, or Production Information Management Systems. Well, whatever you want to call it, ultimately, we help manufacturers to create the smart factory. Now, what is the situation? Today, many companies, especially in Asia, they are finding themselves in a brownfield. Brownfield means, well, there's an existing ongoing concern, there's an existing business of manufacturing, but things have to improve.
There are semi-automated processes, mixed processes, whatever it is. There are electronics manufacturers which are very automated in one department, but in another department there might be molding or CNC machining or assembly, which is still very manual. So you have a brownfield of different statuses and different technologies. So you are asking, where am I today? Where do I want to go? Well, everybody wants to go to the smart factory. The smart factory is often described through a picture like this, which has lots of IT information technology, and it has a lot of OT, operations technology, hardware, conveyances in there. Managements often look at this picture and say, wow, CapEx is high for coming years. IT managers look at this and say, wow, job safety for the next 10 years. So the question is really, what roadmap do I need to get from my current brownfield into that smart factory, whatever that means in the individual case. Now, there are, of course, definitions in the space of Industry 4.0. Industry 4.0 is a wide topic. It covers pre-manufacturing, it covers the design stage, it covers the actual manufacturing, which is highlighted in yellow here. It covers the complete supply chain from customer all the way to vendor. And of course, it's also about services, services in manufacturing, services after sales, services after delivery. So today, we strictly focus on the manufacturing aspect of Industry 4.0, as per the yellow box that you see. Countries, governments provide orientation templates. Singapore has SIRI, Indonesia has INDI. Other countries have other templates. Despite the existence of such orientation templates and government grants, companies still have a hard time sometimes to really define the roadmap for the journey. So specifically in the electronics industry, because that's what we're addressing today, right? You have to apply all of those influencing factors into your complete production environment. So classically in the electronics or electrical engineering manufacturing field, it starts from the warehouse, it goes all the way through the laser systems, you go with the soldering paste printing, then of course you have your SMT machines, you continue with the soldering bath, all the way to the inspection processes, in-circuit testing, packaging, and of course very, very often the entire rework loop is a very great challenge for many, especially when it comes to automation. So all of these aspects that we see here have to be addressed when it comes to the Industry 4.0 smart factory automation. Now, we as MPDV, we typically provide orientation models prior to deploying any technology, IT-wise or OT-wise. It's very classic, start step by step in a 4-stage approach. Number one, make sure you achieve information transparency. Well, this sounds quite logical if we look at it now, but we have seen many leaderships which simply say, I want to start Industry 4.0 and I buy a robot, which is maybe a good thing to do. But what's the strategy behind buying the robot? To automate a process, to increase the quality, to eliminate maybe labor. The point is that robot needs to have an effect. And before this robot or any other technology can have an effect, you need to have proper lean information management. So make sure you have transparent data without compromise, without challenge that everybody accepts. When you have that in place, start becoming reactive on stage 2. You have reactions towards customer changes, delivery time changes, quantity changes, specification changes. And you have to be reactive in real time on the shop floor because of material shortages, breakdowns, any unforeseen disruptions. When you have that under control, then think about autonomous running processes in step 3. This is all about lights off production, lights out manufacturing, to literally turn off the light because you have no humans or a very low level of humans on the shop floor. And last but not least, in stage 4, think about the complete functional interlinkage of your IT systems and your OT systems, okay, upstream and downstream. So besides this 4-stage approach, we also provide the model of the smart factory elements. If you remember the picture from earlier,
we have this huge picture of the smart factory. You have to break it down into manageable work packages. And what you see here is more or less nothing else than the classic plan, do, check, act cycle that many of us learned already 30 years ago. So it starts with planning and scheduling. Make sure you have proper IT in your planning and scheduling. Then you continue with the actual production execution. Do it. So this is a mix of IT and OT. Okay, information and operation technology. The execution happens on the basis of connectivity to your devices and your machines, your conveyances, the industrial Internet of Things. And then, of course, you need to analyze. You need to analyze real time and you need to analyze historically. And this leads more and more towards the future prediction area. And from future predictions, you go more and more in towards artificial intelligence as well as machine learning. So these are the typical approaches that we promote in our project with our customers in all the industries. And then you need to bring all of your areas of your electronics manufacturing environment that you see here. You need to bring under one umbrella of one system or one system landscape. And this is what I want to share with you, how this is typically done. How do you eliminate your patchwork of multiple systems? How do you eliminate walking around pencil and paper, deadline hunting, firefighting on the shop floor? How can you bring everything into a digital ecosystem? And this is what the MESs, MOMs, PIMSs do. You see here now red highlighted, that is the applicable framework. The MES takes care for the entire execution of your manufacturing process, typically after the release of production orders from the ERP system, where production orders are released into the MES, the finite capacity starts, then you have the entire execution on the shop floor with data collection, but also with process control and action control. And then you have your complete dashboarding and reporting interactively within the operations sphere. And then you upload the relevant information back to the ERP systems to close the case. So this kind of vertical integration along with horizontal integration on the shop floor is key for a smart factory IT and OT ecosystem. You need to be able to deploy standardized functions which are available out of the box. The important thing is that you have scalability. You might need to start small and then scale up and scope up over time as the need arises and as your human resources, your available resources to implement it, allow. And this is exactly what modular MES systems or MOM systems do, to create an ecosystem like you have an example here, where you now have the top floor, that means the office environment on top, where you have the office workers, the managements, the dashboards and everything. And at the bottom, you have the shop floor, where you have the humans controlling the manufacturing environment. And of course, you have the machines and the conveyances and the materials. So this often leads to one question. Okay, how can I integrate into the processes and into the machines? How? How can I really plug and socket together my equipment with the system? And this is where I just want to show you the typical technologies and standards in place today. On the left side, you can see classic state-of-the-art communication technologies like OPC, MQTT, MT Connect, and others, or web services based on REST interface with JSON data format. It can be good old serial COM ports with RS-232 protocols, or on the right side, you can also see hardwired solutions to any kind of equipment, old or new. Well, what about user interfaces? User interfaces means, okay, you need to have tablets or stations for the operators, which are able, which can then be used in the entire system. And I just want to show you how this typically looks like. You see my screen now, I guess. And it's simply possible today to control your entire manufacturing environment just with your iPhone or your Android phone. I'll just give you a little example here where you have typical shop floor execution functions for your orders, your machines,
or your materials, where you log in your reels of SMT components and you just need to scan them in. So you can invoke the camera here from the smartphone. You see here right now, that's me here, I'm live. So all these are typical technologies available today. And so I just turned that off. The point I want to make here, leverage on existing technologies for tablets, for smartphones, or you can have stationary kiosks that you see here. And of course, any kind of terminals or user interfaces on the shop floor then allow you to connect with the gadgets like the barcode readers, the RFID tags. You need to print labels or you need to magnetize certain tags. You have your connectivity of the machines that I have just explained in the previous slides. You have your scales connected for production output, for consumption input, and you have your quality gauges, your end-of-line PCs and inline testers, your ICTs connected to that system. So you have a symbiosis of human beings and equipment on the production shop floor. And this then leads to unmatched information transparency for planning, process control, and evaluation, analytics and predictions at the top floor, where you would then get your respective reports for control. Now, so in summary and in conclusion, as much as I can do in these 15 minutes, standardized systems can help you to tailor-make your solution, to schedule your production orders, to plan your single resource finite capacities, everything prior to production. Then in production, you capture your job durations, your labor hours, your tooling times and machine statuses. You capture your output yield, scrap, rework, open quantities. You want to collect energy data because you want to identify where are my biggest turnovers of cost generators of the kilowatt hours. You want to get a hold of your material transformations on the shop floor in your WIP, movement-wise, that means consumptions-wise and productions-wise. You want to capture your SPC-based inspections manually and automatically. And you basically want to control your related technical resources, your NC programs, your setting sheets. You might want to perform inline plausibility checks to create digital railings for the worker so that they can only walk the right way. Process gating. You want to trigger your equipment, brand new, but also very old machines or manual presses, which are maybe 20 years old, but you still want to trigger them based on events that happen in your ecosystem. And you want to do all of the above, as I just said, in a mix of old machines, new machines, manual and automatic. So ultimately, you achieve process and action control, information transparency on the basis of brutally honest data with no compromise. And if you are a contract manufacturer with ever-changing programs every half year, you need to then reconfigure instead of recode. So that's basically the benefit that you can leverage on by deploying standard systems. And all of that has to lead into an ROI that you can operate with. And that's where experts like us can help you. So our typical approach is that we start helping you looking at your as-is situation in value stream analysis. We basically take an X-ray, okay, and see where are your areas of sickness and how can we make you healthy, how can we improve. And with this, I would like to say thank you very much. You see here our contact, specifically for Indonesia, Mr. Eddie Anwar, speaking Bahasa Indonesia as well as English. And with this, I hand over the mic back to Katina. Thank you very much. Okay, thank you very much for enlightening presentation, Sasha. Can you integrate what you offer as IoT services to your current ERP? Yes, of course. We have many different approaches. There are companies today already having an SAP, Oracle, Navision, Axapta, Infor, and whatnot, right? And they simply need to get a better smart factory control on their shop floor. So we click together with existing ERP systems or warehouse management systems. But then there are other companies who say,
we want to do a complete revamp. We want to implement a new ERP system, and along together in a turnkey package, we also want to get MES or MOM in. So it really, really depends on the individual case. But the individual flexibility is there. Okay, all right. Thank you very much for the answer. And we are going now to take our first polling. Thank you very much once again, Sasha. And then, yeah, I will get the, this presentation again back to Bahasa. Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu sejenak kembali untuk polling pertama kita kepada Bapak Ibu. Mohon partisipasi aktifnya supaya kami dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk industri manufaktur Indonesia ke depannya. Baik, saat ini sudah ada pertanyaan yang ada tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Ada 2 pertanyaan yang dapat Bapak Ibu dapat pilih. Apakah di perusahaan atau institusi tempat Bapak Ibu bekerja menggunakan produk-produk dari Mitsubishi Electric? Yang kedua adalah produk Mitsubishi Electric apa saja yang ada di tempat Bapak dan Ibu bekerja? Baik, Bapak Ibu punya waktu kurang lebih sekitar 20 detik lagi. Baik, mungkin sudah cukup. Oke, boleh dibuka. Baik, sebanyak 63% menjawab bahwa dari teman-teman penonton kita hari ini menggunakan produk Mitsubishi Electric Indonesia, dan sebanyak 76% menjawab bahwa menggunakan factory automatic product yang termasuk dari PLC, servo, inverter, dan yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk membantu memilih. Berikutnya kita memasuki sesi berikutnya selaras dengan Mas Sasha tadi, narasumber kita yang berikutnya akan membahas mengenai konsumen elektronik di IoT. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Bina Nusantara dengan jurusan komputer hardware. Aktif di berbagai asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Aptiknas, Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, dan beliau juga merupakan direktur dari PT Kota Cerdas Indonesia yang merupakan pusat informasi dan edukasi yang sehubungan dengan ICT, Smart City, IoT, dan robotik. Mari kita dengarkan langsung dari Pak Fengki Christian. Selamat pagi Pak Fengki. Ya, selamat pagi. Pagi Pak, apa kabar Pak? Baik. Baik, oke. Pak Fengki mungkin boleh langsung di-sharing langsung nih Pak, apa rahasianya tetap lincah sama aktif di asosiasi nih Pak, perusahaan selama ini. Boleh langsung di-share aja Pak presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih Bu Kartina ya. Jadi saya share dulu. Boleh di-stop itunya? Langsung Pak. Ya. Langsung ya, oke. Ya, langsung. Sudah kelihatan slide saya? Sudah full. Ya. Oke. Silakan Baik, Pak. terima kasih Bu Kartina. Terima kasih untuk Manufacturing Indonesia. Terima kasih untuk Pamerindo untuk kesempatan dan waktunya. Saya bisa berbagi sharing apa yang sudah kami lakukan sebagai asosiasi untuk membantu khususnya kalau kami konsentrasinya di Internet of Things atau Industrial Internet of Things ya kali ini ya. Jadi jadi perkenalan lagi. Jadi tadi sudah sampaikan saya adalah ketua DPD DKI dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, juga wakil ketua umum di Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia, dan sekjen di Asosiasi Cloud Computing ya. Jadi ini saling berkaitan, 2 aktivitas bisnis yang saya lakukan di PT Kota Cerdas Indonesia dan di sistem integrator namanya PT Daya Cipta Mandiri Solusi ya. Jadi ini ada kontak saya. Berikutnya adalah kita lihat apa yang tadi sedikit banyak disampaikan oleh Sasha sebelumnya. Kita melihat bahwa sekarang ini perusahaan Bapak Ibu harus bisa bertahan dan semakin menarik ya, karena dari Maret kemarin kita kena pandemi COVID ya, dan kita harus memikirkan bagaimana perusahaan kita bisa tetap bertahan ya, karena apalagi kalau di manufacturing ya, ini tantangan besar ya. Belum lama 2 hari yang lalu ada satu pabrik juga
kena kasus ya karena masalah itu. Tapi terkait dengan itu juga sebenarnya bagaimana perusahaan bisa bertahan ya. Jadi pertama ini adalah adopt teknologi ya. Jadi ini yang kita sudah lihat tadi banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia manufacturing khususnya mereka sudah mulai mengimplementasikan teknologi mulai dari ERP, MES atau MOM dan lain sebagainya ya. Kemudian integrate machine dan human. Nah ini yang nanti sedikit banyak kami akan banyak fokusnya terkait dengan ini ya. Nah terkait dengan pandemi kita sekarang juga udah bekerja dengan cara baru ya, karena sebagian besar dari kita bekerja mungkin ada yang di pabrik, ada yang di manufacturing-nya, ada juga yang bekerja di rumah ya, bergantian. Nah kalau kita lihat spesifik bicara tentang Internet of Things ini menarik karena perkembangannya dari tahun ke tahun ini semakin meningkat dan tahun ini mungkin sebetulnya kalau tidak ada pandemi ini menjadi ledakan ya, jadi puncaknya ya yang diprediksi karena semakin banyak devices terkoneksi ya satu dengan yang lain ya. Jadi ini connected device-nya semakin meningkat. Nah, sebetulnya kenapa ini semakin banyak? Karena sebetulnya kita ingin menjadi namanya knowledge provider ya. Jadi data-data dari sensor, dari actuator kita yang di shop floor, yang di manufacturing, ini dikumpulkan menjadi data, kemudian menjadi informasi, ini menjadi knowledge ya, dan menjadi wisdom ya. Kita lihat sekarang ini sudah banyak diimplementasikan ya, meskipun memang masih scattered, jadi masih ada di beberapa titik tertentu. Tapi it's good point ya, karena kita harus somehow kita harus memulai ya, bagaimana kita bisa mengintegrasi dan menjadi knowledge provider. Nah, menjadi knowledge provider ini kalau terkait dengan industri Bapak Ibu sekalian di manufacturing, khususnya di consumer elektronik ya, ini bagaimana kita bisa operational control system ini kalau yang di sisi industrial ya. Jadi ini yang kita lihat menjadi penting sekarang. Nah, sedangkan ada juga di anggota kami yang mereka konsentrasinya di utilities. Jadi mereka melakukan monitoring terhadap penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan gas gitu ya dan distribusinya. Nah, kalau kita lihat pendekatan IoT ini dari tahun ke tahun sebenarnya berkembang dan IoT ini 10 tahun ini terakhir ini berkembang sangat luar biasa ya. Jadi kita lihat ada yang modelnya short range, medium range dan long range ya. Kalau yang long range mungkin kebanyakan dulu mungkin memulainya dengan Wi-Fi ya. Jadi ataupun dengan 3G atau 4G itu yang sekarang ini kami sebut sebagai traditional IoT. Karena kenapa? Karena sekarang kita sudah mulai masuk ke hal yang baru ya. Jadi perkembangan di non-cellular lah yang memang sekarang sedang dilihat. Meskipun kita lihat lagi sebentar lagi 5G, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan terkait dengan 5G, itu juga sedang dicobakan di Indonesia ya. Jadi kita akan lihat hasilnya mungkin 2 tahun lagi. Nah, saya mau bicara sedikit tentang konektivitas IoT, low power wide area. Jadi low power wide area ini memang di Indonesia sudah ada aturannya dari Mei 2019 ya, peraturannya sudah keluar dan ini sangat membantu sekali karena selama ini kita terkendala, karena selama ini kita hanya mengandalkan Wi-Fi atau 3G atau 4G. Nah, sekarang sudah ada teknologi lain yaitu menggunakan LoRa, NB-IoT dan Sigfox ya. Jadi ini tipikalnya biasanya low data throughput, kemudian power, long range, dan ini sangat tepat sekali untuk digunakan di IoT. Nah ini karakteristik secara umum ya, kita lihat lagi penggunaan data volumenya kecil. Kemudian mungkin kalau dia sensor-sensornya ini diletakkan di banyak tempat atau di shop floor juga harus bisa mendukung ya untuk penggunaan jangka panjang ya. Jadi ini adalah karakteristik ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Wi-Fi, memang masih banyak sekarang ini yang kita menggunakan pendekatannya Wi-Fi, short range juga ada di produk-produk yang nanti saya present juga ada yang menggunakan masih short range ya. Tapi sekarang kita sudah lihat penggunaan low power wide area ini menjadi satu demand yang baru. Nah, kalau di anggota kami sudah mulai banyak yang menggunakan ini untuk monitoring penggunaan listrik ya, gas, dan lain sebagainya. Khususnya juga di pabrik ya, meskipun sekarang memang masih banyak di residensial atau apartemen, itu yang paling mudah diimplementasi. Tapi sekarang kami juga sudah mulai lihat terkait dengan kawasan, industri, mereka sudah mulai melakukan hal ini. Nah, kalau kita lihat secara teknologi, secara garis besar ya, kalau dari sisi operator Indonesia, awalnya kita mulai dengan NB-IoT, ya, kemudian ada LoRa. Ya, tahun lalu juga Sigfox Indonesia sudah mulai establish. Jadi pendekatan ini yang 3 teknologi ini yang kita gunakan biasanya tergantung dengan tipikal dari data yang kita akan gunakan. Ya, kalau mungkin kalau di area manufacturing
di area pabrik mungkin tidak terlalu luas, mungkin dengan LoRa cukup gitu ya. Jadi selama dia bisa di reach mungkin cukup. Nah, dengan LoRa pun juga bisa sampai 15 km, dengan Sigfox bisa lebih jauh lagi. Nah, ini semua memang tadi sudah disampaikan saya ya, yang di Indy 4.0, ini awalnya dulu adalah launching Making Indonesia 4.0 2018, dan kita lihat elektronik ini menjadi salah satu salah satu sektor yang dibidik oleh pemerintah ya, karena sektor ini adalah sektor yang paling siap mengimplementasi industri 4.0, di mana di dalamnya ada salah satu pilarnya adalah Internet of Things ya, selain cloud. Jadi elektronik industri memang menjadi salah satu industri atau sektor yang diharapkan bisa mengimplementasi industri 4.0 ya, atau teknisnya nanti kita bicara industrial IoT dengan lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain ya. Jadi ini adalah 5 sektor utama yang dibidik oleh pemerintah kita. Dan kalau kita lihat ini adalah 10 prioritasnya yang sudah di-launching pada waktu itu. Kita lihat ada yang menjadi porsi pemerintah, tapi ada juga menjadi porsi kita ataupun juga porsi asosiasi. Nah, kalau kami mendukungnya lebih banyak terkait dengan peningkatan kualitas SDM ya. Tahun lalu kami membuat rangkaian seminar seluruh di beberapa kota di Indonesia. Kita menjelaskan tentang smart manufacturing ya, karena kita harus menjelaskan ulang tentang bagaimana industri 4.0 itu mereka bisa gunakan. Kemudian kami juga mendukung untuk kurikulum pendidikan kita harus menyesuaikan ya dengan industri 4.0, di mana di dalamnya juga ada industrial IoT menjadi salah satu komponen di dalamnya. Ya, kemudian program talent mobility ini sangat penting ya, bagaimana karyawan Bapak Ibu yang belum mengerti tentang IoT ataupun industrial IoT misalnya, ini juga bisa dilatih atau bisa diperkenalkan terkait dengan teknologi-teknologi ini ya. Nah, kalau kita lihat ini prediksi IoT di Indonesia yang semakin di Asia Pasifik ini meningkatnya luar biasa ya. Kita akan lihat perkembangannya di Asia Pasifik ini yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi ini adalah prediksi IoT Asia Pasifik. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya kita lihat itu ada yang namanya perangkat keras atau network atau gateway, itu mungkin secara industrinya kita Indonesia nggak punya. Ya, karena kita lebih banyak di platform ataupun di konten dan aplikasi. Dan ini yang growing ya. Sebetulnya ini yang kami juga selaku asosiasi kita coba push ya, agar banyak makers, banyak software developers yang berkembang ya untuk mendukung IoT ya. Nah, ini jadi arsitektur IoT secara umum. Kita lihat ada hardware level, ada communication level, software level, dan end user level ya. Tadi beberapa hal tadi terkait dengan software level dan end user level sudah disampaikan di sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat di industri perangkat IoT ya, sebetulnya ada 7 layer ya. Jadi MP3I mendefinisikan menjadi 7 layer. Indonesia ada di mana atau kuatnya di mana ya. Jadi kalau IoT device industry ekosistemnya mungkin kita nggak kuat ya, karena nggak banyak kita punya peralatan sendiri ya. Kebanyakan peralatan kita ngambil dari luar. Nah, berikutnya adalah IoT connectivity atau network ecosystem. Ini mungkin kita banyak ya, karena kita punya network infrastructure provider, kita punya internet service provider, kita punya bahkan sampai ke cloud provider lokal pun kita sudah punya sekarang. Ya, jadi ini potensi bisnisnya di sini. Nah, berikutnya menarik adalah IoT platform ekosistemnya. Ya, jadi ini softwarenya ya, kita nge-develop softwarenya, dan di anggota kami ada beberapa yang mereka sudah develop ya, karena challenging-nya untuk implementasi IoT itu kadang-kadang adalah ya harus to custom ya. Jadi mungkin harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer. Jadi kadang-kadang sangat custom gitu ya. Nah, ini IoT platform ekosistem. Nah, di atasnya juga ada content industry. Ini yang lebih banyak lagi sebetulnya potensinya di Indonesia yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat value chain dari industri perangkat IoT, ya, jadi kita chipset vendor ini kita nggak punya, original design manufacturing mungkin ada tapi sangat sedikit sekali, ya, mungkin base-nya banyakkan di Batam, ya, kebanyakan kita ada di ini ya, electronic manufacturing service, jadi ada semi knockdown dan completely knockdown ya, jadi ini yang kita ada ya di Indonesia saat ini ya, khususnya di segmen consumer elektronik. Nah, kalau kita balik ke IoT stakeholder di Indonesia, kita lihat ada peran pemerintah. Nah, ini pemerintah kita setelah mendukung dengan berbagai regulator,
meskipun kita lihat masih harus ada beberapa yang disempurnakan atau didukung ulang terkait dengan regulator yang ada. Kemudian swasta ya di kami di sini, kemudian ada masyarakat, university ya. Jadi sangat penting sekali anak-anak kita, mahasiswa kita dilatih untuk bisa menjadi makers atau IoT makers ya. Dan juga ada media. Nah, kalau kita lihat digital enabled manufacturing ini memang banyak hal yang bisa kita coba lakukan terkait dengan memaksimalkan potensi manufacturing secara digital ya. Nah, secara umum mungkin yang saya biasanya kita adalah melakukan monitoring equipment utilization. Ini paling umum pendekatannya. Ya, jadi bagaimana kita mengambil data dari mesin-mesin kita ya dengan sensor, dengan mungkin sudah punya SCADA, mungkin sudah punya DCS, ini masuk lari ke application atau lari ke cloud, kemudian dilakukan analitik. Ya, tadi ini yang tahapan secara umum secara awal. Ya, kemudian biasanya juga mereka melakukan product quality control ya berdasarkan condition monitoring ya. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ya dengan menggunakan berbagai teknologi atau tools yang ada. Nah, di IoT juga atau industrial IoT juga digunakan untuk melakukan monitoring safety ya. Jadi ini juga banyak yang digunakan untuk melihat berapa suhunya dengan memasang sensor ya. Kemudian semua data ini dikumpulkan ya, bisa di lokal atau di cloud ya, kemudian dilihat, dianalisa ya, di analitik. Kemudian berikutnya lagi adalah ini yang paling umum, biasanya demand-nya adalah untuk predictive maintenance atau conditioning monitoring ya. Jadi biasanya dengan temperatur, pressure, ya, vibration dari motor ya. Jadi ada satu anggota kami melakukan monitoring ini. Kemudian mereka dapatin real time data ya, mereka bisa push ini ke server lokal ataupun ke cloud, dilakukan analitik ya. Kemudian dilakukan mungkin untuk pemodelan ya, untuk nih. Dan secara umum semua biasanya menyediakan dashboard atau mobile ya, application seperti yang tadi ditunjukkan oleh Sasha. Nah, ini salah satu produk yang diimplementasi di anggota kami menggunakan produk Comprosis dari Contact ya. Jadi yang menarik dengan produk ini adalah produk ini bisa ngomong dengan berbagai protokol ya, ada 300 protokol yang bisa integrasi dengan perangkat ini. Kemudian yang menarik, dia biasanya kita rumitnya di programmingnya. Dia nggak model programming ya, jadi cukup drag and drop aja untuk create visualization-nya. Jadi kadang-kadang kita lebih mudah ya. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa baca datanya, si mesin bisa ngerti protokolnya, dan dengan mudah kita bisa melakukan drag and drop. Kemudian juga kalau kita mau bikin flow ya, kalau mau bikin flow juga kita bisa lakukan ya dengan flow chart ya. Nah, ini semua softwarenya bisa on premise atau bisa cloud juga. Jadi ini sangat mudah, sangat diimplementasinya tidak rumit untuk di industrial IoT ya. Nah, secara arsitektur tadi kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan. Jadi secara umum kita lihat di sini berbagai sensor, aktuator, mungkin tower lights ya, dari PLC, CNC dan lain sebagainya. Ini bisa masuk ke si perangkat ya, misalnya ini Comprosis, kemudian bisa masuk ke dalam softwarenya ya. Nah, ini contoh dari sampel arsitekturnya. Jadi kita lihat dari sensor ya, ada controller, ada gateway, kemudian bisa adanya communication line, kemudian lari ke server, ya servernya bisa on-premise atau cloud, ya kemudian bisa ke aplikasi, aplikasinya tadi bisa ke ERP dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh Comprosis IoT dan kerjasama juga dengan Mitsubishi Electric ya, jadi dan mungkin ada perangkat-perangkat yang lain. Ya, jadi mereka bisa baca PLC-nya, bisa baca OPC-nya ya. Jadi semua ini bisa saling terintegrasi ya. Jadi ini biasanya challenge-nya kalau kita implementasi industrial IoT adalah integration-nya. Ya, jadi di produknya si Comprosis Contact ini juga punya Industry 4.0 package solution ya. Jadi mereka mulai dari mounting line, static checker dan lain sebagainya sampai ke mungkin kalau di industrial di consumer elektronik banyaknya lebih ke ini ya, modelnya cell unit ya, pengecekan seperti ini. Kemudian ada juga connectivity ke misalnya ke tower light ya, ini juga ada dilakukan ya dengan perangkat-perangkat ini. Dan paling umum biasanya adalah facility cycle monitoring system ya, bagaimana kita bisa integrate datanya ya
dari PLC, kemudian diolah menjadi facility operation data. Ya, demikian juga dengan facility monitoring system ya untuk manufacturing plant ya. Jadi ini bisa digunakan juga dengan menggunakan produk pemproses ini. Kemudian ini software-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat software ini software human machine interface-nya. Jadi dengan mudah bisa di drag and drop. Kalau kita ada workflow-nya juga dengan mudah bisa melakukan fungsi workflow-nya ya. Ini yang di bawah ini fungsi workflow-nya dengan mudah, modelnya juga modelnya seperti ini. Jadi tanpa coding sama sekali. Jadi ini tren yang sekarang ini sedang terjadi di dunia IT, juga kita banyak menggunakan tools-tools yang non coding ya. Jadi bisa langsung kita bisa integrate. Nah, kemudian ini salah satu produk orang Indonesia yang bikin. Jadi ini perangkatnya yang bikin. Jadi perangkatnya ini adalah menangkap vibrasi ya dan temperatur ya. Jadi mereka pasang ini di motor-motor untuk apa namanya produksi. Jadi ini adalah salah satu industri IoT. Bapak Ibu, saya mau cerita mereka nge-develop produk ini 2 tahun ya untuk bisa jadi model benar ini anak Indonesia bikin. Oke, IoT membantu menjaga produksi. Halo, Pak Franky. Biaya dan waste, dan penggunaan data IoT akan lebih mudah kita melakukan proses manufacturing. Yes. Ya. Sorry, ya. Tadi ada sorry Pak, maaf. Halo. Mohon maaf. Halo. Mohon maaf memotong kurang lebih tadi ada ya. Yang sempat ada delay karena kayaknya kita ada kendala dengan sinyal, mungkin boleh diulang kembali Bapak, mohon maaf. Yang mana diulang? Kurang lebih 10 detik sebelum yang Bapak berada di sekarang, presentasikan sekarang. Mungkin boleh diulang. Ya. Oke, ya. Jadi mungkin ini facility monitoring system untuk manufacturing plant ya. Ini salah satu implementasi dari Comprosis ya. Jadi produk ini bisa digunakan juga bisa untuk communicate dengan PLC, kemudian bisa tampilkan dengan software yang ada ya. Jadi nah ini softwarenya saya tunjukkan. Jadi softwarenya ini sangat simpel sekali. Model pendekatan software sekarang adalah modelnya sekarang kebanyakan modelnya drag and drop ya. Jadi dengan model drag and drop ini kita bisa bikin langsung human interface-nya. Kemudian kalau kita ada workflow di dalamnya, kita juga bisa men-setting workflow-nya dengan mengatur workflow-nya tanpa coding ini ya. Jadi tinggal kita tarik, drop and drop, kemudian kita bikin flow-nya ya. Jadi semua ini kebanyakan modelnya sekarang adalah tanpa coding, dan ini cepat sekali ya. Jadi dengan mudah Bapak Ibu bisa melakukan, kalau misalnya ada penyesuaian, Bapak bisa dengan mudah bisa melakukan perubahan. Nah, ini produk yang anggota kami punya juga, namanya FlipSense ya. Jadi produk ini digunakan untuk menangkap temperatur dan vibrasi dari motor ya. Jadi nah uniknya adalah yang saya mau cerita, produk ini di-develop sendiri. Jadi mereka membuat produk ini R&D 2 tahunan. Baru R&D loh, jadi belum masuk ke marketnya ya. Dan ini mereka lagi POC di salah satu customer. Jadi model-model seperti ini yang challenging kalau di industrial IoT. Bagaimana bisa menemukan produk dan solusi yang sesuai untuk customer ya. Jadi ini salah satu contoh produknya yang anak Indonesia bikin. Kemudian summary-nya, jadi industrial IoT dapat membantu manufacturing untuk menjaga production uptime, mengurangi biaya dan waste, khususnya untuk Bapak Ibu juga yang ada di industri consumer elektronik ya. Penggunaan data ini juga akan membantu dalam proses manufacturing dan supply chain, forecasting ya, mencapai time to market ya, customer experience ini juga penting ya. Nah, yang secara highlight ya, mungkin kalau dalam industrial IoT kita bisa start from small. Apa yang kita bisa pikirkan terlebih dahulu ya, kita libatkan pihak yang bisa memberikan solusi yang terbaik ya, baik dari segi waktu, baik dari segi investasi ataupun pencapaian. Mungkin itu presentasi saya, Bu Kartida. Mohon maaf tadi kalau ada gangguan. Baik, video. Baik, terima kasih kepada Pak Franky. Ya.
Baik, ya terima kasih kepada Pak Fengki atas presentasinya yang luar biasa. Semoga kepada Bapak Ibu sekalian sesi sharing dari Pak Fengki tadi memberikan informasi yang cukup ya. Sedikit conclusion mungkin dari saya bahwa kita memang saat ini sudah berkembang dari industri sudah berkembang sejauh ini sampai 4.0 di mana Industrial Internet of Things IoT tentunya yang seperti tadi Pak Fengki bilang itu dapat membantu mengoptimalkan manufacturing, menjaga produksi, juga mengurangi biaya, dan yang paling penting adalah waste. Jadi secara nggak langsung itu otomatis akan meningkatkan customer experience kita semua ya Pak Fengki ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengambil waktu untuk polling question yang kedua. Hanya untuk just a reminder, please be sure to click your name and your your answer onto the question box on your pop-up screen. Kepada Bapak dan Ibu, mohon partisipasi aktifnya supaya kami dapat memberikan webinar pilihan dan bermanfaat bagi industri manufaktur ke depannya. Dan terutama untuk Bapak dan Ibu apabila ingin berpartisipasi sebagai speaker atau untuk menjadi sponsor atau hanya ingin diinformasikan untuk next webinar kami akan menampilkan kalender webinar kami berikutnya di akhir sesi acara. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tinggal sebentar. Jadi kami tunggu sekitar kurang lebih 15 detik lagi untuk Bapak Ibu untuk memilih apakah ingin menjadi speaker atau menjadi sponsor, dan tentunya untuk diinformasikan kembali next webinar dari kami. Baik, terima kasih. Saat ini kita tutup untuk sesi polling question untuk yang kedua. Sebanyak 7% ingin bergabung sebagai speaker kita ke depannya, dan tentunya sebanyak 93% ingin bergabung untuk webinar kita yang berikutnya. Kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk webinar kita selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kita sekarang memasuki lagi untuk sesi Q&A. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mohon untuk tidak disampaikan secara anonim, dapat menginformasikan nama, mungkin jabatan, atau background Bapak dan Ibu, tapi mohon yang paling penting adalah nama dan perusahaan Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaan tersebut diarahkan kepada narasumber yang mana di dalam satu kolom box tersebut. Dan mengingat waktu yang terbatas, kami mohon pertanyaan tersebut diberikan secara singkat dan padat. Dan saya ada beberapa yang memang sudah beberapa pertanyaan yang sudah di-answer live oleh para speaker kita. Jadi Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan lagi kembali sekarang. Apabila belum menjawab, mohon agar dapat diinformasikan. Kami akan memonitor selalu untuk Q&A box ini. Baik, Pak Fengki, saat ini ada pertanyaan dari Agung dari Kontan, salah satu media, ingin bertanya untuk dari sisi Aptiknas sejauh ini seberapa besar pasar IoT segmen industri di Indonesia, dan bagaimana tren pertumbuhannya setiap tahun, Pak? Ya, jadi kalau dari segi pasar IoT ini sebetulnya luas ya. Maksudnya kan tadi ada yang selain di manufacturing juga ada yang growing-nya luar biasa itu malah yang smart home. Ya, atau smart home atau smart office lah ya. Jadi itu yang luar biasa demand-nya tinggi ya, dan kita lihat nah ini kalau dari segi segmennya mungkin ada segmen di yang smart home ini yang paling tinggi saat ini sekarang. Nah, kalau di industrial mungkin karena segmennya tidak terlalu besar ya, tidak banyak, pemainnya juga tidak banyak, mungkin kelihatannya tidak berkembang besar ya. Tapi sebetulnya yang kami selaku asosiasi selalu utarakan adalah bagaimana kita menumbuhkan minat sebetulnya, baik mulai dari anak-anak kita ya, mahasiswa dan sebagainya, untuk mereka bisa berpartisipasi dalam IoT meskipun dalam skala yang mungkin tidak besar. Jadi misalnya kegiatan IoT Makers yang tahun lalu dilakukan itu kan kelihatan sebetulnya berbagai potensi anak-anak kita bisa membuat berbagai produk. Dan saya mau bilang lagi bahwa IoT itu sangat custom sebetulnya. Jadi kadang-kadang sangat spesifik ya. Jadi banyak permintaannya sangat spesifik ya. Kemarin ada yang call saya minta buat ngukur kandang domba, IoT buat kandang domba ya. Jadi ya, tapi ini menarik sebetulnya karena IoT itu sebenarnya banyak sekali yang bisa diimplementasikan ya. Jadi tapi marketnya besar. Oke.
Oke, baik. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari kontan, dari teman-teman kontan. Lalu selanjutnya kita juga ada pertanyaan masuk, Pak, untuk sebentar ya. Untuk pertanyaan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah dari Andreas, apakah Komprosis membutuhkan semacam infrastruktur hardware lagi agar dapat mengambil data dan dari berbagai macam mesin, baik yang sudah ber-PLC ataupun mesin-mesin konvensional. Apakah hardware juga dibutuhkan masuk ke scoping implementasi IoT tersebut, Pak? Ya, dari Pak Andreas ya. Jadi kalau dari Komprosisnya sendiri sih sebetulnya secara perangkatnya kan dia gateway ya, tapi sudah ada kemampuan softwarenya. Nah, jadi tinggal softwarenya pasti tetap perlu server untuk integrasi softwarenya. Nah, sedangkan kalau misalnya si mesinnya sudah punya PLC, mungkin ada yang mungkin protokol-protokol, kan dia ada 300 protokol yang disupport. Jadi kalau sudah ada di situ, dia bisa bicara langsung. Tapi kalau misalnya belum, atau mesinnya konvensional, ya, jadi ini pasti perlu cara untuk bisa membaca data mesin, ya. Tetap perlu ada tools lain, ya. Dan saya lihat di sini ada tadi beberapa yang dari industri-industri yang sudah established lama, dan ini mesin-mesin lama mereka. Nah, mesin lama itu protokolnya tidak standar, atau ada yang closed loop, jadi memang tidak standar. Nah, itu harus ada alat lain untuk membaca data itu. Barulah dikirimkan ke, misalnya ke Komprosis ya, salah satunya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, terima kasih. Now, we have one question for Sasha. How to start or build the blueprint industrial 4.0 if refer to Indie 4.0 as we are now on level 1? Yeah. Okay, well, the short answer is target level 2. Okay. Okay, that is very good answer. Okay. Go up the stair with the next step. Well, as I showed it earlier on in the second last slide, typically we look at the as-is situation, right? Where are your most pressing issues? Are these technological issues? Are it labor issues? Is it data reliability issues? Is it quality issues? So you need to define your most pressing issues and then prioritize them and address them. Okay, so there's definitely an organizational challenge to this whole introduction or transformation, and there is a technological challenge, which is then IT and OT again, right? So there is no simple answer by saying buy a piece of software, buy a robot, do this, do that, right? You have to analyze your situation. Where are you with your stakeholders? What is the mindset? You can spend $1 million or $1 trillion if you don't have the right mindset with your people, if you don't have the process standardization necessary, all the technology will not do the magic. So as-is analysis, identifying pain points, the most relevant ones, not an indefinite list, the most relevant ones. Eliminate them, and this will eliminate then maybe 70–80% of all your pain points. And the other 20–30% left, you do later. This is the only valid answer from my point of view that is applicable for all these industries. Whether you're on level 1 going to 2, or you want to go from level 2 to 3, it doesn't really matter, right? Okay. So analyze the as-is, people-wise, technology-wise, process organization-wise. All right. Okay. I hope that answer the question. Okay. So we have next question for both of our speakers. This is coming from Dede Rostandi. From Miss Utari, representing Dede Rostandi from Medion. Is there are there any tools to to assess just to see that how far is our readiness to implement 4.0, knowing that we have a gap, and what is the best steps to take? Yeah, maybe from Sasha first to help to answer, and then after that, Pak Frankie. Honestly, I would like to give this answer now to Frankie, because my answer would be a repeat of what I just said. In a way. Okay. It is really identifying where you are, define a target, and define a transformation journey to go there,
organizationally, technically, and people-wise, right? Alright. Frankie, maybe you want to add? Ya, jadi sebenarnya kalau dari konteksnya pemerintah kita, mereka udah coba mengukur dengan tadi yang namanya INDI ya, Readiness Index tadi ya. Nah di INDI itu sebetulnya kalau kita ikutin dia ada apa namanya, ada yang kita mesti jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti setelah itu kita dikeluarkan scoringnya di mana. Nah tapi terlepas dari INDI tadi sebetulnya adalah baik untuk melihat apakah sudah sejauh mana sebetulnya si perusahaan kita. Karena seingat saya waktu INDI keluar itu hanya 300-an lebih perusahaan yang didata ya. Saya nggak tahu sekarang apa sudah nambah sampai seberapa banyak. Nah, tapi sebetulnya dengan ada model tadi itu sebetulnya bisa mengukur kan scoring kita dari mana. Nah, yang saya lihat selama ini sebetulnya kendala itu adalah sebetulnya si perusahaan sendiri kadang-kadang belum siap ya. Jadi SDM-nya sendiri perlu ditingkatkan kemampuannya ataupun pengertiannya. Nah, itulah gunanya kegiatan-kegiatan seperti ini mereka bisa ikuti. Oke, baik. Semoga tadi menjawab pertanyaannya ya, Mbak Utari. Lalu, there is a next question for. I think that you already answered that live. Okay, so to Pak Frankie, bagaimana kolaborasi perusahaan IT dengan Aptiknas? Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam industri 4.0 dari kacamata Aptiknas? Sudah ready kah kita atau levelnya masih jauh, Pak? Oke, Pak Slamet Abdul Rosid. Jadi yang pertama kalau perusahaan IT umumnya sekarang ini kita coba undang untuk bisa masuk ke menjadi anggota Aptiknas ya. Karena sebetulnya kalau tadi kami ada Aptiknas, kami ada Asisindo, kami ada ICCI. Jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan memang misalnya konsentrasinya ke cloud ya akan lari ke ICCI. Konsentrasinya ke access control misalnya dan sebagainya larinya ke Asisindo. It's fine, nggak ada masalah. Karena kami 3 asosiasi ini saling bekerja sama. Jadi kalau perusahaan IT kita harapkan kita bisa berkolaborasi bersama di asosiasi sebetulnya itu. Nah kemudian kalau yang kedua bagaimana posisi Indonesia dalam industri 4.0, sebenarnya kalau kita bicara dari 2018 kita ini udah banyak bergerak lah. Karena kita udah sosialisasi, sudah banyak perusahaan aware ya, mereka harus mulai memikirkan. Kalau dulu kan mungkin mikirnya IT itu jadi cost center ya, mereka investasi pabrik itu harus punya ERP. Nah, sekarang rata-rata udah punya ERP semua. Ya, sekarang tinggal bagaimana data ERP ini bisa sampai ke shop floor. Bagaimana data yang ada di shop floor bisa masuk ke ERP. Nah, itulah perannya di industrial IoT. Itulah salah satu poin dari industri 4.0. Kalau ini bisa terjadi, ya ini bisa lakukan. Apakah kita masih jauh? Saya rasa kalau kita tadi ada scoringnya, ya sebagian besar perusahaan kita jujur kata di INDI 4 itu masih di bawah 3 ya. Jadi memang challenging banget gitu buat Indonesia. Tapi sekarang ini awareness-nya lebih baik dan sekarang ini semakin banyak orang ingin tertarik untuk bisa mengimplementasi. Hanya kan UUD semua kan, ujung-ujungnya kan duit. Jadi implementasi ini apakah membuat biaya tambahan? Nah ini yang mesti dibuka wawasannya, baik di level manajemen ataupun juga di level tim yang di bawah ya. Mungkin itu. Baik, semoga tadi menjawab untuk Pak Slamet Abdul Rosid pertanyaannya ya Pak ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari kalau software komprosis itu apakah bisa dibeli terpisah tanpa hardware dan untuk support input dari bahasa C atau HTML, apakah Pak Frankie bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Dindin Komarudin? Pak Dindin Komarudin, jadi kalau dari yang saya tahu ya, komprosis itu softwarenya sudah include Pak, jadi tidak ada biaya, jadi bisa langsung beli ya. Tapi maksud saya Bapak harus beli komprosis ya Bapak harus beli komprosis ya, karena dia adalah integrasinya dengan si produk itu ya. Kemudian kalau support input dari bahasa, menurut saya sekarang ini kebanyakan semua sistem sudah open, artinya ke bahasa C, ke HTML ya, mau API itu udah bisa dilakukan. Silakan, Bu Kartina. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kenapa, sorry? Oke, lalu kita ada pertanyaan lagi untuk kedua narasumber, tapi mungkin Pak Frankie bisa bantu jawab sebentar. Jadi kebetulan kita ada pertanyaan dari
Dari anonim sebenarnya. So kepada Pak Anonim, mohon pertanyaan tersebut diarahkan kepada kedua narasumber karena mereka ingin mengetahui dari sisi hardware dan software yang dimiliki oleh Mitsubishi, kemudian gimana caranya integrasi dengan sistem yang dimiliki. Karena mereka ingin mencoba untuk memasang sistem tersebut. So, apakah mungkin ada pertanyaan dari sisi ini yang bisa dibantu ditanggapi Pak Fengki? Ya, kalau dari komprosesnya tadi sendiri, sebetulnya kan mereka udah bisa integrasi ke mesinnya Mitsubishi ya. Jadi nanti sebetulnya tinggal nanti ditindaklanjuti aja, karena kan tetap harus melakukan meeting ataupun tes dulu ya. Apakah bisa ngambil data dengan protokol yang ada di mesin tersebut gitu ya. Jadi silakan aja nanti bisa kontak, kami bisa bantu nanti kalau perlu tes atau apa. Okay, so Sasha, we have one question. Maybe you can help me to answer this. So we have a question that they are really trying to find out from the hardware whether this software from Mitsubishi can be integrated with the system that your machine already have, or because they are trying to they wanted to have this system on their factory as of now. Can you help to answer that, or do you think that is not related to you? We also have been having collaborations with Mitsubishi, but back to the main point, to understand this correctly. So at one side, there's a Mitsubishi system, and on the other side, there's an existing machine, right? Okay. It always goes down to the question, okay, how can this existing machine be integrated? Does it have to be retrofitted with some control, for example, from Mitsubishi, or does it already have some kind of control which can communicate according to a certain communication standard? Okay, can be some firmware-specific, brand-specific communication standards, can be some general standards like OPC, MT Connect, and whatnot. So it depends on the existing condition of the machine, whether the mouth and the ear can speak together, right? So this is the true answer. Yeah. All right. Okay. So I hope that answer this our anonymous attendee. So okay, last question that we have was it's going to Pak Fengki. Apakah sudah ada implementasi IoT yang dijelaskan Pak Fengki di plastik dan printing manufacturing di Indonesia? Pertanyaan tersebut datang dari Pak Dede Rostandi. Oke, jadi kalau dari segi IoT yang sudah diimplementasikan atau IoT yang tadi saya jelasin ya. Jadi kalau bicara tentang produk yang tadi mungkin saya harus cek ya. Tapi kalau dari segi industri sendiri untuk plastik dan printing harusnya sih sudah ada ya. Karena minimum tadi kan kita lihat ada yang dimonitor secara umum ya. Jadi misalnya temperatur atau apa. Jadi itu pasti sudah ada yang mengimplementasikan, karena kalau di industri plastik dan printing pasti temperatur jadi hal yang penting ya. Jadi tinggal apakah si perusahaan memang sudah punya demand ataupun kebutuhan terkait monitoring itu. Minimum monitoring ya, belum melulu controlling ya. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Baik, Pak Dede Rosandi, semoga tadi pertanyaan tadi cukup menjawab. Sepertinya kita sudah mengcover semua pertanyaan yang masuk. Ini ada komentar dari PT ATA Indonesia yang berbasis di Sidoarjo. Tapi sepertinya ini lebih ke arah untuk statement ya, Pak Mas Agung Kurniawan. So, nanti kalau mau join itu bisa Pak Agung Kurniawan, hubungi aja Aptiknas Jawa Timur. Di situ banyak teman-teman juga yang bisa membantu. Kami kan ada 29 DPD. Jadi arahannya seperti itu ya, untuk Pak Agung Kurniawan, untuk kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Aptiknas yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Oke. Baik, I think we already covered all of the question. Sasha and Pak Fengki, we will close the Q&A session. Is there anything else that you both wanted to cover before we close this session? No, I would like to say in the name of MPDB, thank you very much to the organizer, Katina, and also to all
participants, of course, that you spend the valuable time with us, and we would be happy to have a chance talking further with you through our communication partners. Thank you very much. Oke, Pak Fengki, mungkin ada yang mau ditambahkan dari presentasi atau Q&A yang tadi? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dalam kegiatan kita pada pagi ini ya. Besar harapan kami dari Aptiknas kita bisa bekerja sama dan jangan ragu ya karena kami memang berkumpulnya perusahaan-perusahaan IT di Indonesia bergabung di asosiasi yang namanya Asosiasi Pengusaha TIK Nasional dan kami banyak di anggota kami yang memang berkonsentrasi di sektor manufacturing ya terkait dengan smart manufacturing khususnya. Sekali lagi terima kasih untuk Manufacturing Indonesia, Pak Merindo yang telah mengundang Aptiknas bisa berkontribusi dalam kegiatan webinar kita pada pagi ini. Thank you very much for both of the speakers. Once again, thank you kembali lagi terima kasih kepada para pembicara hari ini yang sudah luar biasa untuk sharing sesuai dengan tema kita hari ini, Consumer Electronic in Manufacturing Industry. Saya rasa kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup lengkap ya, mulai dari dampak, gambaran, hingga keunggulan beragam teknologi dan kesiapan kita, termasuk sistem yang dapat kita gunakan di pabrikan kita saat ini. Sehingga memudahkan kita untuk identifikasi langkah-langkah, termasuk adaptasi semua pihak, terutama di industri manufaktur Indonesia. Salah satu kesimpulan yang dapat saya buat juga sebenarnya adalah saya rasa ya ini juga saya dengar dari presentasi di webinar kita sebelumnya. Jadi kekuatan kita sebagai manusia, kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk mengadopsi, beradaptasi dan juga tentunya kolaborasi. Itu adalah salah satu highlight yang selalu saya dapatkan melalui presentasi dari webinar-webinar kita yang ada selama ini. Jadi gambaran tadi yang disampaikan oleh Pak Fengki dan Mas Syasha itu merupakan solusi dan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan manusia lebih mudah lagi. Dan mudah-mudahan dengan adanya joint kolaborasi antara pemain industri dapat menjadi kunci kita menghadapi new normal, sehingga menjadi lebih produktif dan efisien terutama dalam proses recovery roda ekonomi kita ke depannya, khususnya sekali lagi di industri manufaktur di Indonesia. Mari Bapak Ibu kita dukung industri kita, jadikan momentum ini untuk bangkit kembali ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya dari sisi penyelenggara, apa sih yang menjadi solusi? Saya percaya solusi digital juga salah satu cara kita membantu dunia industri. Untuk saat ini kami mengundang kembali kepada Bapak dan Ibu apabila ingin berkolaborasi bersama dalam webinar kami berikutnya. Seperti yang sudah ada di layar Bapak dan Ibu, kita sudah ada kalender berikutnya untuk tanggal 21 September, 16 Oktober, 10 November, dan 15 Desember. Bapak Ibu apabila ingin berkolaborasi mungkin menjadi speaker atau menjadi narasumber kita, dapat menghubungi kolega saya, Pak Rian Haritama, melalui rian@pamerindo.com atau Bapak Ibu yang ingin bergabung sebagai sponsorship seperti hari ini, terima kasih sekali lagi kepada Akretek dan Mitsubishi Electric, dapat menghubungi kolega saya Ibu Farah melalui faradiba@pamerindo.com. Atau Bapak Ibu juga dapat mengecek melalui website kami www.manufacturingindonesia.com ataupun melalui sosial media kami LinkedIn dan Facebook Manufacturing ID. Sekali lagi kepada Bapak dan apabila memang ada ingin bergabung dapat menghubungi kolega-kolega saya. Jadi kepada Bapak Ibu, don't forget to watch your inbox karena kami akan mengirimkan undangan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk webinar selanjutnya. Jadi kita tiba di penghujung acara, Bapak Ibu, saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada para peserta dan tentunya kepada narasumber kita yang telah setia dari awal hingga akhir acara dan sudah aktif berpartisipasi di polling session maupun Q&A session kita. Tak lupa kami sampaikan kepada para sponsor, Akretek dan Mitsubishi Electric yang sudah mensponsori jalannya webinar hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan melalui webinar hari ini dapat berguna dan menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Hingga ke depannya tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Kami mohon juga maaf apabila ada kekurangan atas presentasi maupun webinar kami hari ini, dan maupun dalam membantu jalannya webinar pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat kepada Bapak Ibu sekalian, tetap produktif untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di webinar bulan depan. Saya Kartina Lidiawati, mewakili tim Manufacturing Exhibition dan para narasumber hari ini pamit undur diri. Selamat makan siang dan terima kasih. Thank you for everyone for joining us today and we'll see you on the next webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you. See you. Bye-bye. Okay, thank you everyone.